malah bilang kamu mau tujuan kamu apa, kamu masuk ke jurusan apa itu terserah kamu, karena pada dasarnya kehidupan kamu bahagia atau enggaknya ada di tangan kamu. Kedepannya menjadi orang yang dibutuhkan bukan membutuhkan. Misi. Iya, gak ada. Berarti diginiin. Karena kayak yang bisa kita lihat, yang S1 aja masih ada yang pengangguran ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Apalagi kalau misalkan kita cuma sampai SMA doang. Saya Raihan Algani Alksono dari SMA Negeri 14 Bekasi. Gua Dia yang Morosid dari SMK Taman Harapan. Gua Prima Pasya Osman dari SMN 1 Kota Bekasi. Nama saya Muhammad Ihsan dari SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Saya Muhammad Rafi Kurniasyah dari SMA Negeri 14 Bekasi. Gue Indri dari SMK Karya Bahana Mandiri 2. Gue Monika Kusmana dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Gue Zahra dari SMA Negeri 14. Saya Esrawati Nebaho, saya dari SMA Negeri 1 Rongkurnita. Menurut kamu seberapa penting kuliah itu? Kuliah itu penting. Sangat penting. Menurut aku kuliah itu penting. Penting banget buat para pelajar di SMA karena sekarang ini yang dibutuhkan itu anak-anak pintar dan kreatif untuk mencari kerja di luar sana. Menurut saya penting banget Cika, soalnya kan orang anak SMA aja bisa bisa kerja, setelah lulus SMA pun bisa kerja. Cuman kalau kuliah tuh kita bisa dapat jabatan dan kerjaan yang emang lebih lagi gitu. Terus kata ayah pun kalau kuliah tuh jangan mikirin nanti kerjanya apa. Kuliah tuh yang penting kita dapat ilmunya sama skillnya gitu. Soalnya skill di kuliahan tuh bakalan dipakai di kerjaan di mana aja. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, algoritma di Indonesia ini masih kuliah itu merupakan standar terendah ketika kita ingin melamar pekerjaan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak kuliah, pasti opportunity kita, kesempatan kita untuk melamar pekerjaan pasti akan lebih kecil dibandingkan kita mengemban pendidikan kuliah. Karena kayak yang bisa kita lihat, yang S1 aja masih ada yang pengangguran ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Apalagi kalau misalkan kita cuma sampai SMA doang gitu. Orang tua kamu mendukung kamu untuk kuliah nggak sih? Ngedukung banget sih. Mendukung banget. Mendukung banget. Sangat mendukung. Mendukung banget. Sangat mendukung. Mendukung banget Kak. Tentu saya mendukung. Ngedukung banget sih mama sama papa juga. Mendukung banget 100%. Jika orang tua kamu memilih fakultas yang akan kamu tempati nanti, apakah kamu siap? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya punya prinsip kehidupan saya, jadi saya harus ikutin kata hati saya. Enggak, soalnya kan ya masuknya sesuai yang saya minati. Siap nggak siap, Kak? Jujur dari dulu tuh sebenarnya papa sama mama sama-sama kayak gimana ya, pengen overprotective anaknya tuh, pengen disuruhnya sesuai dengan tujuannya. Tapi ketika gue masuk ke organisasi, gue kenal sama organisasi, terus dia malah bilang kamu mau tujuan kamu apa, kamu masuk ke jurusan apa itu terserah kamu, karena pada dasarnya kehidupan kamu bahagia atau enggaknya ada di tangan kamu. Itu sih. Jadi semenjak itu gue milih mau jurusan apapun, mereka setuju-setuju aja. Siap sih, soalnya yang dipilih orang tua yang dipengenin sama aku juga. Jadi ya setuju aja. Sejauh ini orang tua saya selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil karena mereka menganggap bahwa diri saya sudah cukup bertanggung jawab untuk menentukan pilihan hidup saya. Tapi apabila orang tua saya menentukan kemana saya harus berlabuh, maka menurut saya ridho orang tua merupakan yang utama. Fakultas apa sih yang kamu akan ambil? Kalau untuk planning sih jurusan yang pengen diambil itu jurusan ekonomi, lebih tepatnya pengen ngelanjutin yang dari SMK akuntansi. Cuman kalau boleh linjur pengennya hukum. Jujur sebenarnya masih labil, masih bingung, tapi kalau untuk minat sih pengennya ke FMIPA. Kesehatan masyarakat jurusan K3. Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Ekologi Manusia. Sebenarnya sih masih labil sih kalau milih fakultas. Cuman sekarang lagi pengen ke peternakan aja sih. Manajemen. Jurusan manajemen. Akuntansi. Manajemen bisnis. Manajemen. Ingin mendalami lagi manajemen sih. Manajemen. Kenapa kamu milih fakultas itu? Karena
Saya ingin mengelola tanah orang tua saya di kampung supaya hidup gitu tanahnya. Karena di SMK jurusannya udah itu, jadi ngelanjutin. Karena di public relation tuh kayak kita mencoba hal-hal yang keren aja sih gitu. Oke. Karena lebih luas prospek kerjanya dan lebih umum. Karena menurut aku sendiri manajemen itu lebih luas lagi untuk bekerja, bisa jadi yang nggak bisa orang masukin gitu loh. Karena ingin melanjutkan jurusan di SMK. Karena ingin menjadi manajer. Manajemen itu pendidikannya umum dan bisa diterima di pekerjaan apa aja. Ya karena menurut saya manajemen itu bagus. Ya banyak aja orang gitu yang masuk manajemen. Karena manajemen itu lebih fleksibel, terus dia juga bisa masuk di mana aja dan diperluin di mana aja tanpa kenal tahun. Ya karena manajemen itu kan luas gitu kan, buat nanti kerja. Pilih kuliah beasiswa atau non beasiswa? Kalau disuruh milih beasiswa, tapi harus yang sesuai fakultasnya gitu. Beasiswa. Beasiswa. Jadi kalau misalkan ada beasiswa sih alhamdulillah ya. Oke. Kalau misalkan tidak ada ya kita berusaha. Oke. Berusaha apa nih? Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin apa? Ya dalam di pendidikan kita belajarnya harus giat, rajin, dan juga mungkin kita bisa di kampusnya lebih berprestasi gitu. Oh, kan beasiswa juga. Oh iya, udah sama. Beasiswa dong, harus bang. Amin ya Allah. Kalau bisa dapat beasiswa sih alhamdulillah ya, cuman kan beasiswa tuh biasanya peraturannya IPK-nya ditentuin segala macamnya, nilai harus tinggi. Kalau misalkan dapat beasiswa ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Beasiswa. Kalau dapat alhamdulillah beasiswa. Beasiswa pastinya. Kalau ada yang bersedia memberikan ya pengen beasiswa. Kamu ingin jadi apa sih ke depannya? Kedepannya menjadi orang yang dibutuhkan, bukan membutuhkan. Kedepannya ingin berguna bagi semua orang, nggak jadi beban keluarga. Seorang akuntan. Saya ingin menjadi manajer, saya menjadi orang yang berguna. Aku mau jadi manajer. Ingin jadi staf admin. Yang saya inginkan adalah saya mendirikan suatu perusahaan yang mana itu dapat menjadi media bagi anak-anak muda untuk berekspresi dan juga mempelajari tentang jati diri mereka di masa muda dan tentunya menentukan mereka akan menjadi apa di masa depan. Kedepannya pengen jadi orang sukses itu pasti. Terus kalau dibilang cita-cita sih pengennya jadi guru. Untuk kedepannya gue lebih kayak, kan sekarang zaman lebih maju, beda kayak zaman orang tua kita dulu yang pekerjaan bagus kayak guru, terus dokter segala macam. Nah kalau sekarang, kalau gue sendiri sih banyak sih sebenarnya maunya. Banyak mau sih sebenarnya jatuhnya. Ya kita sebagai anak muda intinya harus terus semangat, berusaha, terus berkarya gitu deh. Insya Allah ingin coba daftar di TNI dulu. Pengen sih jadi presiden. Tapi nggak mungkin ya. Nggak ada nggak mungkin. Visi-misi kamu apa sih? Visi gue itu gue pengen hidup gue bahagia. Visi gue lakuin apapun hal yang bikin gue bahagia, karena pada dasarnya bahagia atau enggaknya hidup gue itu semuanya ada dalam kontrol dan kendali dari diri gue. Menggapai semua apa yang saya inginkan. Ingin mengangkat derajat keluarga, terus juga pengen banget sih punya suatu company yang di bidang yang saya sangat sukai. Pengen jadi orang sukses, banyak duitnya. Visi misi saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan berkarir dengan diri saya sendiri tanpa melibatkan kedua orang tua saya atau membanggakan kedua orang tua saya. Visi misi Faya. Boleh. Menjadi orang yang berguna untuk di sekeliling kita. Visi misi saya saya menjadi orang yang lebih baik dari yang sekarang. Tujuan hidup aku tuh mau jadi orang yang benar-benar bisa ngebanggain orang tua dengan cara otak aku sendiri. Visi misinya bisa mencapai tujuan. Visi misi saya adalah hidup dengan harmonis. Mengalir apa adanya ya. Jadi untuk visi misi sih untuk visi misi sih
saya gak matok-matok banget, yang penting apa yang bisa kita jalanin selama itu baik dan memang sesuai dengan prinsip dan agama ya kita jalanin aja. Visi misi hidup saya jalanin aja sih, asal jangan keluar dari aturan agama, soalnya kan agama juga yang dasarnya dari setiap segalanya kan. Visi misi iya gak ada, berarti diginiin. Visi misi sih terus berusaha, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Visi hidup saya itu belajar dari pengalaman pribadi dan juga orang lain. Misi saya itu mengerti apa yang orang lain sampaikan kepada saya dan juga saya bisa membuat orang lain tuh paham dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Visi misinya punya target dan capai target. Jalani apa yang saya suka. Jalanin aja hidupnya sampai let it flow aja kalau masalah hidup, soalnya hidup tuh udah ada yang ngatur juga kan, Tuhan yang ngatur semua. Always on my mind.